وبين محمد شافي الثاني وكلمة هذه الأحسان ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lil-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Inna jahannama, sesungguhnya neraka jahannam itu kanat mirsada, adalah senantiasa mengintai. Rasidatan, mengintai. Mursidatan, memiliki tempat-tempat untuk mengintai. Kalau di hutan itu satu kali orang melihat macan, padahal macan itu lebih dari 25 kali melihat kita. Begitu pula neraka jahanam, kanat mirsada, senantiasa mengintai untuk orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Sebagaimana malaikat Israel dalam satu hari memandang manusia itu 70 kali. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memandang hamba-hambanya yang mukmin dalam satu hari 360 kali pandangan. Lit-taghina ma'aba, lit-taghina ail kafirina. At-taghin artinya al-kafirin, untuk orang-orang kafir. Fala yatajawazunaha, maka mereka tidak akan mampu melewatinya. Ma'aba, neraka jahanam itu adalah sebagai tempat kembalinya. Lit-taghina ma'aba,
Neraka jahanam itu adalah sebagai tempat kembalinya orang-orang kafir. Marja'an lahum, sebagai tempat kembali untuk mereka. Fayadkhulunaha, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam itu. Yang dihisab nanti di akhirat hanya orang beriman, hanya orang Islam. Sedangkan orang kafir di akhirat tidak dihisab lagi. Labithina fiha ahqaba. Labithina, mereka akan tinggal fiha, di dalam neraka jahanam, ahqaba, berabad-abad. Orang-orang kafir akan tinggal di dalam neraka jahanam berabad-abad. Labithina halun muqaddaratun. Lafaz labithina adalah menjadi hal yang ditakdirkan. Ai muqaddarun lubthuhum, artinya telah ditakdirkan tinggalnya mereka. Fiha ahqaba, di dalam neraka jahanam itu berabad-abad. Duhuron, bertahun-tahun. La nihayata laha, tidak ada akhir baginya. Jam'u hubbin bidhammi awwalihi. Ahqaban itu adalah bentuk jamak dari kata hubbun, bidhammi awwalihi, dengan mendomahkan awalnya. Orang-orang kafir dalam kehidupan dunianya paling umurnya berapa sih? 60 tahun, 70 tahun. Tapi kenapa disiksa di neraka selamanya? Orang mukmin berapa lama sih tinggal di dunia? 60 tahun, 70 tahun. Tapi mengapa dibalas dengan sorga selamanya? Apakah orang kafir itu seumur hidupnya nggak pernah berbuat kebaikan sama sekali? Pasti sisi-sisi keburukan seseorang ada kebaikannya. Dan pasti sisi-sisi keburukan atau kebaikan seseorang pasti ada lawannya. Ada orang baik banget, pasti di sisi-sisinya ada keburukan. Ada orang buruk banget, pasti di sisi-sisinya ada kebaikan. Gak selamanya orang buruk itu berbuat buruk, gak selamanya orang baik itu berbuat baik. Pasti orang baik pernah melakukan keburukan, pasti orang buruk pernah berbuat kebaikan. Lalu kenapa orang kafir 60 tahun, 70 tahun di dunia, emang dia gak pernah berbuat kebaikan sama sekali, sehingga dibalas neraka selama-lamanya? Yang menyebabkan mereka tinggal kekal di neraka selama-lamanya adalah gara-gara niatnya. Orang kafir kalau dikasih umur 1000 tahun, pasti niatnya kafir 1000 tahun. Kalau dia dikasih umur 1.000.000 tahun, pasti dia niat untuk kafir 1.000.000 tahun. Kalau dia dikasih hidup selama-lamanya dalam kehidupan dunia, pasti dia niat selama-lamanya untuk kafir. Maka itulah yang menyebabkan mereka kekal di neraka. Begitu juga orang beriman. Emang selama dalam kehidupan dunia orang beriman itu gak pernah berbuat keburukan sama sekali, sehingga dibalas sama Allah surga selama-lamanya. Yang menyebabkan mereka kekal di dalam surga itu adalah lantaran niatnya. Karena orang mukmin seandainya hidup selamanya, pasti selamanya akan terus beriman.
Itu yang menyebabkan orang mukmin kekal di sorga, orang kafir kekal di neraka. La yaduquna fiha bardan wala syaraba. La yaduquna, mereka tidak akan merasakan fiha, di dalam neraka jahanam, bardan, dingin, nauman, tidur, fa innahum la yaduqunahum, maka sesungguhnya mereka tidak akan merasakannya, wala syaraban, dan tidak pula minuman, mayusyrabu taladdudan, segala sesuatu yang diminum yang menjadi kenikmatan. Orang-orang kafir di dalam neraka jahanam itu tidak akan pernah merasakan kesejukan, tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah mendapatkan minuman-minuman. Sehingga Rasulullah pernah ditanya, ayanamu ahlul jannah ya Rasulullah, apakah orang di sorga itu tidur ya Rasulullah? An-naumu akhul maut, tidur itu adalah temannya mati. Wa ahlul jannah la yanamun, dan orang yang tinggal di dalam sorga itu tidak akan pernah tidur. Ada kata wafat, ada kata maut. Al-wafat a'ammu minal maut. Kalau disebutin wafat, itu sifatnya umum, karena ada al-wafat majazi, al-wafat hakiki. Ada al-wafat sugro, ada al-wafat kubro. Kalau disebutin wafat, itu bisa mati secara majazi, mati secara hakiki. Ada kematian kecil, ada kematian besar. Kematian majazi, kematian kecil, tidur. Kematian besar, kematian hakiki adalah ketika ruh keluar dari jasad yang disebut dengan maut. Jadi kalau disebutin wafat mencakup maut, tapi kalau disebutin maut tidak mencakup wafat. Karena kalau wafat itu benar-benar ruh keluar dari jasad, kematian yang hakiki. Tapi kalau disebutin wafat, wafat itu bisa tidur, bisa mati. Tapi kalau disebutin maut, itu adalah mati benar-benar ketika ruh keluar dari jasad. Maka orang yang tinggal di neraka jahanam, la yaduquna fiha bardan wala syaraban, mereka tidak akan pernah merasakan kesejukan, mereka tidak akan pernah tidur, mereka tidak akan mendapatkan minuman. Illa hamimau wa ghassaqa, illa kecuali, lakin tetapi, hamiman, minuman mereka adalah hamiman. Apa itu hamiman? Ma'an harron, air yang panas. Bigoyatil haroroti, pada sepuncak-puncaknya panas. Wa ghassaqo, dan minuman mereka adalah nanah-nanah. Bitakhfifi wa tasdidi, dengan dibaca takhfif ghassaqo, wa tasdidi dengan dibaca tasdid ghassaqo. Boleh dibaca illa hamimau wa ghassaqo, boleh dibaca illa hamimau wa ghassaqo. Minuman neraka jahanam itu adalah air yang sangat mendidih dan nanah-nanah.
Apa itu gosako? Gosako itu adalah ma yasilu, air yang mengalir, min sodidi ahlin nari, dari nanah penduduk neraka. Fa innahum yaduqunahu, maka sesungguhnya mereka akan merasakannya. Juwizu bidzalika, mereka akan diperkenankan dengan semua itu. Tidak ada minuman untuk neraka jahanam, untuk penduduk neraka jahanam, illa hamimau wa ghassaqo, kecuali minuman yang mendidih, kecuali hanya nanah-nanah. Dari mana nanah itu berasal? Min sodidi ahlin nar, dari nanah-nanah penduduk neraka. Jazaa'aw wifaqa, innahum kanu la yarjuna hisaba, wa kadzabu bi ayatina kitaba, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Mereka orang-orang kafir di neraka jahanam mendapatkan semua itu tidak lain adalah jazaa'a wifaqa, jazaan sebagai balasan, wifaqon yang setimpal. Jazaan wifaqon sebagai balasan yang setimpal. Muwafiqon li amalihim, yang sesuai bagi perbuatan mereka. Fala dzamba a'zama minal kufri, wala adaba a'zama minan nari. Fala dzamba, maka tidak ada dosa, a'zama yang lebih besar, minal kufri dari kekufuran, wala adaba dan tidak ada siksaan, a'zama yang lebih besar, minan nari dari neraka. Fala dzamba a'zama minal kufri, maka tidak ada dosa yang lebih besar dari kekufuran. Kata Allah, aku mudah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang. Yang langit itu gak pernah rusak, gak pernah keropok. Sebagaimana bangunan apa saja lama-kelamaan akan hancur, rusak, beriring berjalannya waktu dan masa. Tapi aku menciptakan langit gak pernah rusak. Kalian gak heran? Aku ciptakan bumi ini keluar air, lalu tumbuh-tumbuhan, lalu tumbuh beraneka ragam buah-buahan. Kalian kagak heran? Lalu aku ciptakan bentuk tubuh manusia, nggak ada yang sama. Jangankan bentuk tubuhnya, jempolnya saja, cap jempolnya saja sedunia beda, nggak ada yang sama. Kalian nggak heran? Kata Allah. Tapi mengapa ketika aku menceritakan dan menggambarkan bahwa ada akhirat, manusia akan bangkit kembali, manusia akan dihidupkan kembali, kenapa kalian ragu-ragu? Padahal itu bahannya udah ada, tulang-tulang bahannya udah ada. Penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan alam semesta yang lebih berat dari itu, kalian menganggap itu sepele. Tapi ketika aku ceritakan bahwa manusia akan bangkit nanti di akhirat, manusia dihidupkan, kenapa masih ragu-ragu? Maka tidak ada dosa yang lebih besar dari kekufuran, dan tidak ada siksa yang lebih besar dari neraka.
innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum, sesungguhnya orang-orang kafir, kanu, keadaan mereka, la yarjuna, tiada mengharapkan, yakhafuna, tidak takut, hisaban, kepada hari perhisaban. Sesungguhnya orang-orang kafir, keadaan mereka tiada pernah mengharapkan, tiada pernah takut terhadap hari perhisaban. Liinkarihim al-ba'sa, karena pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kadzabu, dan mereka menganggap bohong, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, Al-Qur'ani, yaitu Al-Qur'an, kidzaban, dengan kedustaan yang sungguh-sungguh, takdziban, kebohongan-kebohongan. Di akhirat ada orang datang menghadap Allah, banyak bawa pahala, puasa, sholat, haji, umroh, sedekah, ini itu. Datang satu-satu orang yang pernah dia berbuat zalim kepadanya, ngambil pahala sholatnya, ngambil pahala zakatnya, ngambil pahala puasanya, ngambil semua pahala kebaikannya, satu persatu diambilin, nggak tersisa. Fayasiru hayrona, maka orang ini dalam keadaan bingung. Berawal datang menghadap Allah membawa pahala yang begitu banyak, tapi pahalanya habis diambilin orang. Ketika dia dalam keadaan bingung, kata Allah, wahai fulan, aku menyimpan untukmu gudang-gudang pahala yang begitu banyak. Orang itu melihat, begitu banyak pahala ini ya Allah. Ini pahala siapa? Ini adalah pahalamu yang dahulu engkau dalam kehidupan dunia niat-niat yang baik, maka aku mencatatnya sebagai pahala dengan 70 kali lipat. Satu-satunya amal ibadah yang tidak bisa dihinggapin riya, niat yang baik. Saya niat mau begini, niat begini, niat begini. Benar-benar tulus niatnya. Maka apa yang diniatkan itu membuahkan pahala yang besar di hadapan Allah. Seumpama ada orang benar-benar pengen untuk haji, pengen untuk umroh, tapi seumur hidupnya karena keterbatasan kemampuan, dia tidak sempat melakukan itu, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna dengan niatnya itu. Jadi banyak-banyak niat yang baik. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in minal a'mali, dan segala sesuatu dari amal perbuatan, ahsaynahu, kami mencatatnya. Dobatnahu kitaba, kami tulis dengan teliti di dalam buku-buku catatan. Katban bil lauhil mahfuzi, sebagai catatan di lauhil mahfuz. Linujazia alaihi, agar kami dapat membalas atasnya. Wa min dalika takdibuhum bil Qur'ani, dan diantara yang demikian itu adalah mendustakannya orang-orang kafir dengan Al-Quran.
faduku falan nazidakum illa adaba. Kata Allah, faduku, maka rasakanlah. Falan nazidakum, maka tiada kami akan menambahkan kepada kalian illa adaba, kecuali siksaan. Siksaan hari ini dengan siksaan besok, besok itu lebih keras dari siksaan hari ini. Lusa, siksaan hari ini, siksaan besok dengan siksaan lusa lebih keras dari siksaan besok, lebih keras dari siksaan hari ini. Begitu di neraka jahanam. Kalau bahasanya hari ini dibakar 50%, nanti besok 100%. Terus begitu, semakin hari semakin keras, semakin hari semakin keras. Itulah siksaan neraka jahanam. Dan sebaliknya, kenikmatan penduduk sorga, kenikmatan hari ini nikmat 50%, besok 100%, terus begitu. Kenikmatan di sorga itu semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat. Maka Allah berfirman untuk orang-orang kafir, faduku falan nazidakum illa adaba, maka rasakanlah, maka tidak akan kami tambahkan kepada kalian di neraka jahanam kecuali siksaan-siksaan yang semakin pedih. Artinya fayuqalu lahum bil akhirati, maka dikatakan untuk orang-orang kafir di akhirat, inda wuqu'il adabi alaihim, ketika terjatuh siksaan atas mereka, duku jazaakum, rasakanlah balasan kalian. Bagaimana orang-orang Israel yang membantai Palestina, nanti di akhirat rasain, kalau bahasa kita begitu ya, lu rasain tuh sekarang jazaan wifaqo, balasan yang setimpal. Zuku jazaakum, rasakanlah balasan untuk kalian. Falan nazidakum illa adaba, maka tidak akan kami tambahkan untuk kalian wahai orang-orang kafir di neraka jahanam kecuali adab yang semakin pedih, fauqa adabikum, di atas adabmu. Adab di atas adab, siksa di atas siksa, penderitaan di atas penderitaan. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa mendapatkan kebahagiaan. Mafaza, orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kebahagiaan. Makana fauzin fil jannati, tempat-tempat kebahagiaan di sorga. Hadaiqa basatina, hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba, taman-taman, dan wa a'naban, buah-buah anggur. Hadaiqa artinya basatina, taman-taman. Badalun min mafazan, adalah badal dari lafaz mafazan. Au bayanun lahu, atau menjadi atau bayan bagi lafaz mafazan. Wa a'naban, dan buah-buah anggur. Atfun ala mafazan, adalah atau atas lafaz mafazan. Ada orang pernah datang kepada Nabi,
Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dullani ala amalin yudkhiluni al jannata. Tunjukkanlah kepadaku satu amalan agar amalan itu dapat menghantarkanku masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi? La tagdob walakal jannah. Jangan marah, maka engkau akan mendapatkan surga. Jadi pulang dari sini ingat-ingat, la tagdob walakal jannah. Biar ingat ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. La tagdob walakal jannah. La tagdob walakal jannah. La tagdob walakal jannah. Jadi biar diingat-ingat, ingat-ingat, la tagdob, jangan marah, walakal jannah, maka engkau akan mendapatkan surga. Kalau mau marah, ingat surga. Mau marah, ingat surga. Suami kawin lagi mau marah, ingat surga. Wa kawaiba atsroba wa ka'san dihaqa laqwa wala kidaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Wa kawaiba atroba, wa kawaiba, dan perempuan-perempuan cantik atroba yang sebaya. Di sorga itu taman-taman yang penuh dengan buah-buahan, dan di sorga itu ada perempuan-perempuan cantik yang sebaya. Jawariyun, bidadari ta'akabat sadiyuhunna, yang bersegi empat punting susu mereka. Bahasanya buah dada mereka sedang ranum-ranumnya. Buah dada mereka sedang seger-segernya. Itu diceritain begitu. Ta'akabat sadiyahunna, persegi empat, dan dalam keadaan seger-segernya buah dada mereka. Kalau perawan kan buah dadanya masih kencang. Kalau udah di atas 50 udah turun ke bawah, udah ngampleh, kenal ngampleh ya. Di sorga itu kawaiba atroba, perempuan-perempuan cantik yang sebaya. Di sini dijelaskan jawariyun, bidadari taka'abat tadiyuhunna, yang buah dada mereka itu masih dalam keadaan ranum-ranumnya, seger-segernya, montok-montoknya. Ini bukannya jorok, bukan, emang ada di sini di kitabnya. Itu buat laki-laki. Kenapa sih laki-laki itu kenikmatannya di sorga digambarkan dengan wanita-wanita cantik, wanita-wanita montok? Kenapa begitu? Karena yang namanya laki-laki, puncak kenikmatan itu ada satu sisi paling besar pada perempuan. Berbeda dengan perempuan. Nanti di sorga itu kenikmatan perempuan itu hanya 20% hubungan badan, 80% itu keindahan, kecantikan, kenyamanan.
Karena kenikmatan pada diri seorang perempuan dalam kehidupan dunianya itu adalah perhiasan, kecantikan, keindahan, dan lain sebagainya. Jadi beda. Sehingga dalam kehidupan seorang laki-laki, ketika mereka ditinggal wafat oleh istrinya, pasti dia banyak dia kawin lagi. Beda dengan perempuan. Ketika mereka yang ditinggal wafat oleh suaminya, kadang-kadang sampai seumur hidupnya dia nggak kawin lagi. Apalagi kalau sudah mapan, sudah cukup, udah nggak kawin lagi. Maka begitulah gambaran sorga buat perempuan, gambaran sorga buat laki-laki, seperti gambaran keinginan mereka dalam kehidupan dunia. Laki-laki gambaran kenikmatannya apa? Perempuan. Perempuan gambaran kenikmatannya apa? Perhiasan, keindahan. Maka begitulah sama. Sorga dan neraka buat laki-laki dan perempuan diukur dari dan bagaimana cita-cita dan harapan mereka dalam kehidupan dunia. Atroban artinya ala sinin wahidin, atas satu umur. Itu maknanya atroban, satu umur, semuanya sama. Jam'u tirbin bikasritai, jamak dari kata tirbun dengan kasroh huruf ta, wa sukunir roi, dan disukunkan huruf ro. Atroban jamak dari tirbun, kasrohnya ta dan sukun ro. Wa ka'san dihaqo, wa ka'san, dan gelas-gelas, dihaqon yang penuh, khomron maliatan mahaluha, penuh dengan khomer yang penuh tempatnya. Wabil kitali, dan dalam surah Al-Kitab, wa anharun min khomrin, dan sungai-sungai dari khomer. Kalau di sini dalam surah An-Naba, wa ka'san dihaqo, penduduk sorga itu gelasnya penuh dengan khomer. Kalau di surah Al-Kitab, wa anharun min khomrin, di sorga itu ada sungai khomer, ada sungai khomer. La yasma'una fiha lagwa wala kidaba. La yasma'una fiha, tiada mereka mendengar di dalam sorga, lagwan wala kidaba, kata-kata kebatilan dan kata-kata kebohongan. Penduduk sorga mereka berbicara, mereka saling berdialog, pembicaraan mereka itu tidak ada pembicaraan kebatilan dan tidak ada pembicaraan kebohongan. La yasma'una fiha, tiada mereka mendengar di dalam sorga, ayil jannati, artinya di dalam sorga, indasul bil khomri, ketika meminum khomer, wa ghairiha minal ahwali, dan dari selainnya dari keadaan-keadaan penduduk sorga, lagwan, kata-kata, batilan minal qawli, kebatilan dari ucapan, wala kidaba, dan tidak ada ucapan kebohongan. Bitasdidi, boleh dibaca dengan tasdid, kiddaban, ai kidban, artinya kebohongan. Wa bitasdidi bitakhfifi ai kidban, boleh dibaca dengan takhfif, wala kidaba, artinya kidban, kebohongan.
Wa bit tasdidi ay takdziban min wahidin li ghairihi. Dengan dibaca tasdid, kidzaban artinya membohongi dari satu orang bagi selainnya. Boleh dibaca la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Boleh dibaca la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Bi khilafi ma yaqa'u fid dunya, berbeda dengan sesuatu yang terjadi di dunia. Inda syurbil khamri, ketika minum khamr. Kalau di dunia minum khamr ngomongnya ngaco. Tapi kalau di surga minum khamr biasa aja, normal-normal aja. Kalau di surga minum khamr itu nggak ada omongan kebohongan, nggak ada omongan kebatilan. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Jazaan min rabbika, sebagai balasan dari Tuhanmu. Ai jazahumullahu bidzalika, Allah membalas mereka dengan semua itu. Jazaan ata'an, sebagai balasan, sebagai pemberian. Badalun min jazaan, sebagai badal dari kata jazaan. Hisaban, dengan pemberian yang banyak. Ketika orang berkumpul di mahsyar, tiba-tiba terdengar satu seruan, ala liyakum ahlul fadli, mana orang-orang mulia, bangun. Maka bangunlah orang-orang mulia. Diperintahkan kepada mereka, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Maka malaikat menghadang mereka. Wahai manusia, siapa kamu? Dan mau kemana kamu? Mereka menjawab, kami ini orang mulia. Kami ini mau masuk surga. Kata malaikat, belum ada perhisaban. Kalian udah mau masuk surga aja. Ini adalah perintah Allah untuk kami, karena kami adalah orang mulia. Maka malaikat itu berkata, wa ma fadlukum, kemuliaan kalian apa? Sehingga belum proses perhisaban, kalian sudah diperintahkan masuk surga. Maka mereka menjawab, kunna idza juhila alaina halimna. Kami dalam kehidupan dunia, apabila dibodoh-bodohi, maka kami tetap memaafkan. Dikelecek-kelecekin, dibohong-bohongin, kami maafin. Wa idza zulimna sabarna, kami apabila dizolimi bersabar. Wa idza usi'a ilaina ghafarna, kami apabila diperlakukan buruk, maka tetap kami berbuat baik, kami tetap memaafkan mereka. Maka malaikat mendengar ucapan mereka, udkhulul jannah fa ni'ma ajrul amilin. Masuk surga dah, memang kalian layak untuk mendapatkan surga sebelum proses perhisaban. Siapa mereka? Apabila dibodoh-bodohi, mereka memaafkan. Apabila dizolimi, mereka bersabar. Apabila diperlakukan buruk, mereka tetap berbuat baik. Itulah ahlul fadl, orang mulia yang akan masuk ke dalam surga sebelum perhisaban. Tsumma qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Qadimal Ihsan, Ya Daimal Ma'ruf, Ya Katsiral Khair, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.